Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat pagi hari ini, tanggal 24 Februari tahun 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Yesus, senantiasa bersyukur. Kata-kata yang sebagai ucapan dari hati kita. Terima kasih kepada Yesus buat pemeliharaan Tuhan, buat penyertaan Tuhan. Karena kita bisa tidur dengan nyenyak, bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Seperti yang saya terangin kemarin, Yesus sendiri bangun pagi, masih gelap, ya. Pagi-pagi buta aku bangun Tuhan Yesus untuk mencari Tuhan, untuk kita bergaul karib dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah jaga lindungi setiap kita, sesuai dengan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita membaca Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dekat dengan pencipta langit dan bumi. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita makin hari makin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, melangkah bersama Tuhan. Hiduplah sesuai dengan apa maunya Tuhan, bukan saya sendiri. Jangan hidup menurut kedagingan egois kita, tapi hiduplah sesuai dengan apa maunya Tuhan. Maka Tuhan akan jaga, Tuhan akan lindungi setiap kita. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah. Di segenap hidupku Tuhan Yesus sertai, Tuhan tolong sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah. Di segenap hidup terus serta, Tuhan tolong selamanya. Amin, haleluya. Kulihat gunung permai jauh, sanalah penolongku, yaitu Yesus Tuhanku, yang jadi kang malam gelap. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah. Di segenap hidup terus serta, Tuhan tolong selamanya. Amin, haleluya. Lewat gunung bermanjau, sanalah penolongku, yaitu Yesus Tuhanku, yang jadi kang alam gelap. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di setiap susah. Di segenap hidup terus serta, Tuhan tolong selamanya. Amin, haleluya. Lewat jurang bahaya, tak dia biarkan upaya. Tuhan tak sekali lelah, Dia lindungi ku tetap. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di setiap susah. Di segenap hidup terus serta, Tuhan tolong selamanya. Amin, haleluya. Dialah naunganku, panas tak siksakanku, kejahatan Dia jauhkan, Dia lindungiku senang selamanya. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di setiap susah. Di segenap hidup terus serta, Tuhan tolong selamanya. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di setiap susah. Di segenap hidup terus serta, Tuhan Yesus jaga selamanya. Amin, haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak pernah menjaga Tuhan, dan belum pernah terjadi
Tapi Yesus selalu jaga kita, Dia selalu lindungi. Sebab kata firman Tuhan bahwa kita ini biji mata Tuhan. Dalam Ulangan 32 ayat 10 saya mau baca. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Amin. Kita dijadikan sebagai jaganya, sebagai biji mata Tuhan. Ini janji Tuhan loh. Dikatakan di sini, didapatinya kita di padang gurun. Di dalam dunia ini seperti padang gurun, di tengah-tengah ketandusan. Seringkali kita punya masalah, seringkali kelihatannya Tuhan tidak tolong, tapi sebenarnya Tuhan jaga. Tuhan lihat dari surga sampai seberapa jauh kita punya masalah. Pada waktu kita terjepit, Tuhan akan berikan jalan keluar. Amin, haleluya. Lewat jurang bahaya, tak pernah Dia tinggalkan kita. Tuhan tak pernah tidur lelap, tapi Yesus lindungiku. Amin. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah. Di segenap hidupku terus serta, Tuhan tolong selamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus juru selamatku. Haleluya. Tuhan Yesus jaga, Tuhan Yesus lindungi di setiap masalah pergumulan yang aku hadapi. Cintanya Yesus yang sempurna, Dialah juru selamatku. Haleluya. Tuhan Yesus sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Firman-Mu sumber kebenaran. Sucikanlah hidupku, ampuni semua dosa salahku. Ampun. Roh Kudus kami tuntun hidupku, supaya kami melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna, sampai Kau nanti masuk ke surga, hidup kekal selamanya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat pagi ini tanggal 24 Februari tahun 2023. Minggu depan sudah bulan Maret. Haleluya. Oleh karena itu mari kita mencinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh karena janji Tuhan selalu Tuhan jaga, lindungi. Karena Dia mencintai kita semua. Kita disediakan sebagai apa? Biji mata Tuhan. Karena dalam Yesaya 43:4 kita berharga dan mulia. Dan Tuhan sangat cinta kita semua. Amin. Mari kita kembali pada firman Tuhan. Kita mau baca, puji Tuhan. Sekarang sudah baca di kitab Mazmur pasal 121. Amin. Haleluya. Kemarin pasal 120 tadi malam, sekarang 121, nanti malam 122 dan seterusnya. Kita baca satu pasal
Dan kita cinta firman Tuhan. Bapak Ibu lihat dari surga lo ya. Saya tidak bisa melihat Bapak Ibu, saudara semua. Tapi Tuhan Yesus Bapa di surga. Lihat Bapak Ibu, perhatikan baca firman atau tidak, mendengarkan atau tidak, kebebasan masing-masing. Tapi ingat, kebebasan bukan berarti sebebas-bebasnya. Kebebasan, kemerdekaan harus tetap di dalam Tuhan. Fokus mata kita tertuju kepada Yesus. Perbuatan kita, perilaku kita harus benar di hadapan Tuhan. Amin. Saya mau baca nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Amin. Kita berpandangan ke gunung, artinya tempat di atas. Gunung kan tinggi, saudara. Mata kita lihat di atas, bukan di bawah. Karena Tuhan Yesus surga itu tempat di atas. Artinya Tuhan disimbolkan, aku melayangkan mataku ke gunung. Artinya berharaplah kepada Tuhan. Tujulah kepada Yesus. Fokuslah kepada Tuhan. Karena datang di situ pertolongan kita. Di ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya menjadikan Tuhan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Jadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Kalau menjadikan Yesus sebagai sentral, sebagai Tuhan, sebagai Raja, maka ada pertolongan. Dia menciptakan langit dan bumi loh Bapak Ibu. Jangan dianggap remeh Tuhan itu. Dia yang menciptakan kita loh. Nafas oksigen yang kita hirup setiap saat ini. Itu kalau bukan Tuhan siapa? Kalau saudara di rumah sakit oksigen beli itu. Mahal itu. Pada waktu tahun 2021. Ya banyak mereka kena COVID varian Delta. Sesak napas harus menggunakan oksigen. Bayar Bapak tidak gratis. Padahal oksigen Tuhan ciptakan gratis. Coba Bapak Ibu begitu saudara bayangkan. Pertolongan Tuhan luar biasa loh. Seluruh organ tubuh kita secara sempurna masih dipelihara sama Tuhan. Saya organ tubuh kita secara sempurna saya dipelihara sama Tuhan. Saya menangis kepada Tuhan. Menangis ucapan syukur kepada Tuhan. Ucapan terima kasih atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena ini benar nyata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh karena itu mari kita mengutamakan Tuhan, kita mencintai Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena janji Tuhan di ayat ketiga, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelat. Amin. Seperti tadi saya katakan, Tuhan jaga, Tuhan entar, Tuhan tidak pernah lelap, tidak pernah tidur. Tuhan itu saudara. Kita tidur, tapi Tuhan menjaga kita. Di dalam Mazmur 91 ayat 11 dikatakan, Tuhan kan perintahkan malaikat-malaikatnya. Coba saya mau baca nih. Mazmur 91 ayat ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Oh luar biasa Tuhan Yesus. Begitu baik Tuhan. Engkau baik. Katakan Yesus. Luar biasa sempurna kasihnya kebaikan Tuhan. Kita dijaga lindungi pagi yang indah nih. Sebelum kita beraktivitas. Maka penting Bapak Ibu. Dekatlah dengan Tuhan. Nanti sebelum Bapak Ibu bekerja di kantor. Mungkin mau usaha. Kenapa bukan manapun kita pergi. Datanglah kepada Yesus. Doalah hanya biarpun singkat-singkat berkata, Tuhan Yesus penjagaku, penolongku. Engkau Bapakku, Engkau Juru Selamat kami. Kami orang berdosa, kami hamba-Mu. Kami milik-Mu. Jangan lupa selalu menyebut tiga. Kita adalah hamba Tuhan. Supaya kita rendah di hadapan Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan. Supaya ada hubungan cinta kasih. Hubungan akrab dengan Tuhan. Dan ketiga adalah aku milik-Mu Yesus. Kalau bicara milik Yesus berarti harus ada ketaatan. Bahwa kita ini bukan milik seandainya. Supaya kita tidak boleh sembarangan. Tapi apa yang kita kerjakan minta izin daripada Tuhan. Sehingga hubungan kita dekat intim dengan Tuhan. Maka janji Tuhan. Ia takkan membiarkan kaki goyah. Penjaga tidak akan terlelap Yesus. Di ayat keempat. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Amin. Tidak pernah kita tidur. Tapi nama Yesus tidak pernah tidur. Mata Tuhan ada di segala tempat. Dia dijaga. Kita selalu dijaga. Dilindungi senantiasa. Di dalam kepedulian dari Tuhan. Terus berikutnya. Ayat yang kelima. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu. Amin. Berarti kita di apa? Di sebelah tangan kananmu. Berarti Tuhan ada di kanan. Ya. Sedang di Yesaya 41 ayat 10. Bahwa Tuhan megang tangan. Berarti Tuhan di sebelah kiri. Jadi kiri kanan ada Tuhan. Kan ada lagu kan. Kiri kanan ada Tuhan. Aku tidak takut. Sebab Yesus besertaku. Amin saudara. Ya, kita bersyukur punya bangga. Punya Yesus Kristus yang luar biasa. Siapa saudara yang bisa menjaga kita? Ada teman manusia yang bisa jaga kita kiri kanan?
Tidur biasanya mereka manusia, kalau malam pasti tidur. Tapi Yesus berkata, dia tidak tertidur, penjaga Israel. Selalu jaga lindungi kita, karena kita biji, dijadikan biji mata Tuhan. Ayat yang ke-6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Artinya, Tuhan selalu jaga lindungi kita. Matahari pun tidak diizinkan nyakitin kita. Pada waktu kita berjalan, Yesus menjadi naungan kita. Lihat bangsa Israel, ya, dikasih tiang awan, malam tiang api, supaya apa? Supaya pada waktu dingin ada tiang api jadi hangat. Tapi pada waktu sinar matahari panas, biar sejuk, dikasih tiang awan. Ya, coba nih, banyak Tuhan Yesus luar biasa. Tapi banyak manusia tidak tahu diri, banyak manusia tidak cinta Tuhan. Tapi saya percaya kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, marilah kita cinta Tuhan. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Tuhan menjadi penjaga, pelindung kita. Di ayat yang ke-7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa. Amin. Dilindungi Tuhan kita di saat saya setir mobil. Ya, Tuhan jaga. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Tidak diizinkan Tuhan ada bencana malapetaka, iblis mau ganggu, semua dihancurkan dalam nama Yesus. Karena Tuhan menjadi penjaga kita. Oleh itu mari kita cinta Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya, sampai kapanpun kita tidak bisa membalas cintanya Tuhan. Tapi ini yang kita sampaikan, yaitu mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Di ayat yang ke-8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Mazmur 121 ayat 8. Ada 7 janji Tuhan yang sempurna, bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan yang kedua, dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah, karena dia selalu jaga. Yang ketiga, Yesus tidak pernah tidur, senantiasa jaga kita. Dia dinaungi. Yang keempat, matahari tidak pernah menyakit kita. Waktu siang, bulan pun pada waktu malam, dia selalu jaga kita. Dan yang kelima, Tuhan menjaga, dijauhkan dari segala kecelakaan. Sampai nyawa kita yang keenam, dijauhkan dari segala bencana. Nyawa kita dipelihara, diberikan banyak umur. Yang ketujuh, Tuhan akan jaga keluar masuk kita sampai selama-lamanya. Ada 7 janji Tuhan. Oleh itu mari, 7 angka sempurna. Maunya Tuhan melindungi kita secara sempurna. Mari kita cinta Yesus dengan sungguh. All out kita cinta Tuhan. Karena Tuhan pun cinta kita. Dan Tuhan akan melindungi kita sampai bahkan kesempurnaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, yaitu suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga buat selamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di setiap susah, di segenap hidup terus serta. Tuhan tolong selamanya, Tuhan jaga, Tuhan Yesus hantar, Tuhan tolong di setiap susah, di segenap hidup terus serta. Tuhan tolong selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari barang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Karena Yesus senantiasa akan jaga, lindungi kita. Sampai suatu hari kalau kita berjumpa dengan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.